Ada yang mau ditanyakan, Bu? Sudah selesai, Alhamdulillah. Yuk kita sharing. Bu, mau bertanya, Ya, boleh, Bu. misalkan ini bukan PTMB kita teh sasarannya udah nggak ada nih gitu ya Bu ya. Hmm, Apakah jadi kita tuh harus menunggu atau pindah PTMB-nya tempat. gitu, tempat Oke. gitu. Ya, makasih ya, Bu Agus ya. Kalau sasarannya tidak ada, sasaran mah pasti akan ada aja, Bu. Ibu teh sasaran teh punya banyak. Siapa sasarannya? Ya itu teh ya. Ya, keluarga teh ya yang isinya Masyarakat ya. seorang ibu, betul ya. Seorang suami, seorang anak. Sasaran itu ada. Tapi gimana yang tadi how-nya? Gimana cara apa menarik gitu ya, cara menarik hati pasiennya. Ya, cuman PR ibu tuh itu kalau emang ternyata saya ada TPMB, tapi pasien udah jarang. Nah, PMB-nya outletnya ibu udah punya. PR ibu adalah gimana yang how-nya. Ya, gimana caranya biar itu tertarik lagi. Kita lihat lagi tadi teh ya, entrepreneur teh kan inovatif kreatif. Kita lihat pasarnya, oh lagi in apa baby spa. Coba atuh kita yuk buka baby spa. Udah kita buka baby spa teh, gitu ya Bu ya. Oh, saya mau bikin promo baby spa di Bidan Agustini. Brandnya apa misalnya? Bidan Agustini teh. Hmm, Bidan Bidan si Ibu Somea, misalnya gitunya. Nah, udah, tinggal gitu, tinggal Ibu bikin flyer gitu ya gratis gratis pijat bayi atau gratis baby spa. Ibu share, Ibu minta tolong teman-teman untuk share ya, minta tetangga untuk share ya. Nah, kayak gitu. PR Ibu mah ini tinggal udah ada TPMB-nya, tinggal gimana cara menarik. Nah, cara menariknya lihat kebutuhannya lagi banyak apa, gitu ya, sesuaikan dengan kemampuan Ibu juga untuk membuat yang menarik itu teh gitu. Nggak usah pindah, Bu. Kalau pindah kita belum tahu pasarnya di sana teh gimana. Contoh, Ibu rumah di mana? Tiung Bandung. Riung Bandung, pindah ibu ke Soreang, misalnya ya, kita nggak tahu Bu di Soreang apakah Uh, lebih banyak bidan, lebih banyak kompetitor gitu ya, sudah betul-betul pada grow up gitu ya. Nah, terus kita nggak tahu lagi pasarnya di sana gimana, karakter orang-orangnya atau sasarannya gimana kita nggak tahu. Tapi kalau di tempat ibu itu udah tahu, tinggal ibu gimana ya cara eh, apa tuh namanya memunculkan satu gitu ya, satu ya dulu Bu, memunculkan satu yang bisa menarik pasien lagi. Fokus aja ke situ, Bu. Ya gitu. Jangan pindah-pindah, Bu. Abot. Izin lagi ya. Wah, mulai nol lagi gitu ya. Masya Allah. Ya kayak gitu ya, Bu ya. Nah, jadi saran saya PR-nya itu adalah tinggal mengembangkan atau tinggal cari ide untuk menarik lagi. Kalau udah ketarik, pasien tuh, Bu, pertahankan, Bu. Nah, ntar udah dipertahankan, nambah lagi untuk menarik lagi. Pertahankan, nambah lagi, kayak gitu. Ya memang, Bu, bicara itu mudah. Ya, bicara itu mudah tapi actionnya itu ya yang sulit ya gitu. Tapi ya semoga dengan adanya ini jadi ibu ke-trigger buat oh saya mau menyendiri, saya mau berpikir apalagi ya yang belum ada di sini gitu. Ya, gimana ya caranya? Ah WA-in ah kabar-kabar pasien yang zaman dulu. Apa kabar gini-gini? Di ibu ada baby spa nih sekarang. Yuk gratis untuk dede. Kan bisa merenan ya. Nah, gitu. Ya, atau mungkin udah lama nggak di KB, misalnya di sini lagi ada diskon 70% untuk KB Ayudi misalnya. Ya, kayak gitu, Bu. Semangat ya, Bu ya. siap Bu. Semoga lancar insya Allah. Ya, ini Amin, makasih. prosesnya karena sebuah bisnis itu prosesnya nggak naik terus, Bu. Ya, berfluktuatif. Kadang ada naiknya, kadang kita ada landainya, kadang turun pisan terjun, Bu. Kadang naik lagi, ya. Nah, kayak gitulah bisnis. Nah, ini mah hanya cara manusia, Bu. Cara manusia untuk gimana caranya biar naik terus. Tapi yang utama dan paling penting mah adalah doa, keridoan. Ya, kita punya banyak pasien, tapi kalau Allah nggak ridho gimana? Nauzubillah. Ya, Bu ya. Betul Mending Bu. kita mah Ya. pasien sedikit, ngereyeh, tapi Nah gitu. manfaatnya atau kebermanfaatannya terasa. Iya Ya, Bu, kayak makasih gitu. Bu. Dengan Ya. betul, dengan insya Allah kebermanfaatan kita terasa, kita merasa cukup, Bu. Meskipun dalam jumlah ya dalam jumlah kuantiti itu sedikit tapi kita merasa cukup rezeki dari mana aja dan lain-lain ya gitu. Nah pun kalau misalnya tidak apa tuh namanya tuh iya Bu saya merasa cukup
Tapi setidaknya kita ikhtiar gimana ya cara meningkatkannya. Jadi jangan udah weh flat merasa cukup tentos weh gitu enggak Bu. Tapi nah ini dia pentingnya naikin lagi satu aja. Nyicil ya satu adain ini dulu ke jalan lagi. Ntar ini lagi naik lagi jalan lagi. Nah gitulah bertahap. Ya Bu ya. Oke. Oh, Cukup Bu makasih Bu. Agus. Ya, atur nuhun. Sama, iya, semangat. Ayo, ada lagi? Izin bertanya, Bu. Boleh. Ibu siapa? Ibu Ria. Triwidia. Triwidia, Bu. Oh, ya, mana Ibu Triwidia. Tridia? Bu, saya juga buka praktek kemarin-kemarin. Mungkin kalau sasaran ada, misi visinya ada, Bu. Cuman yang jadi tantangan saya selama 3 tahun kemarin praktek adalah menghadapi pasien yang ngutang, Bu. Yang ngutang. Secara kita sebagai entrepreneur itu gimana, Bu? Kadang misalnya contoh, dia sudah lahiran di kita, tiba-tiba saya nggak ada uang, Bu. Aduh, saya bingung, Bu ya. Nah, Iya, mungkin solusi dari Ibu bagaimana sehingga mental kita pengusaha ini di praktek bidan itu kuat. karena iya nah gitu Bu. Kadang bingung sendiri Bu. Kadang kita ikhlas tapi kan kebutuhan pun ada ya Bu ya. Kita harus bayar Iya, ini betul. bayar itu gitu. Nah, Oke, kalau ya baik. diikhlasin semua bingung. Iya, tuh Ya ya Bu makasih ya. Bu. Iya, sama-sama. Bu Triwidiawati ya, gitu ya. Ini pertanyaannya luar biasa gitu ya. Kadang saya pun ya pernah merasakannya Bu ya. Tapi Dabidan mah tidak terlepas dengan hal yang seperti ini deh kayaknya ya di mana-mana juga ya. Gitu. Apalagi kalau Ibu daerah mana Bu? Di Cimahi Bu, Cimahi Selatan, Lebih Gajah. Cimahi. Nah, itu saya nggak tahu tuh Ya, kalau Cimahi Lewi Gajah tuh, punten, karakternya gimana? Apakah memang menengah ke bawah atau ke atas? Saya nggak tahu. Menengah ke mana, Bu? menengah ke bawah Bu, menengah ke Ah, bawah menengah ke memang. bawah. Nah, Ya, itu adalah salah satu konsekuensi Ibu. Karena Ibu bikin TPMP-nya di situ sebetulnya ya. Kayak gitu ya kan tadi kalau misalnya kita bikin bisnisnya apa tuh customer gitu ya, ya. sasarannya kan harus Ini spesifik tak tuh bawa ya. mau ke yang menengah ke atas atau ke bawah. Kalau menengah ke atas ya wayana ibu harus di Peru mungkin di yang real estate dan lain-lain. Tapi kalau menengah ke bawah ya itu ya kayak gitu ya itu mungkin sudah jadi bukan sasaran. Udah apa ya memang dari awalnya sudah seperti itu. Karena mungkin mikirnya oh ini padat penduduk ya. Nah, padat penduduk padahal walau alam ya kondisinya seperti apa itu intinya. Satu itu sudah konsekuensi nggak apa-apa. Ya, nah yang kedua gitu kan nggak kita juga punya kemanusiaan ya Bu ya gitu. Tapi ya kita tekor juga kalau misalnya memang diikhlaskan ya Bu ya kayak gitu. Meskipun sudah diikhlaskan tapi tetap nggak boleh sampai keterusan seperti itu. Nah, Ibu evaluasi dulu punten pisan Bu, karena Ibu mah kan sudah sering ya Bu ya evaluasi. Kira-kira pandangan masyarakat terhadap TPMB Ibu itu seperti apa? Ya, Contoh. Oh, di Bidan Triwidiawati mah baik, bager, suka ngutangin. Bukan nah justru ngutangin, itu Bu, astagfirullah. betul. Nah, gitu ya maksudnya baik bisa Betul. dicicil dan lain-lain. Nah, berarti ibu Ya. memang sudah stigma masyarakat ke ibu begitu. Tinggal ibu Oh, ubah, ya, tinggal ibu ubah. Tapi cara merubahnya itu tidak akan bisa spontan, ya, ya, kayak ya. gitu. Khawatirnya tadi stigma masyarakat yang positifnya gitu ya ke ibu, oh baik dan lain-lain. Jadi nggak apa nggak mikir lagi kalau mau ke ibu mah ya udah ke ibu aja ada baik dan lain-lain gitu ya. Hmm. Kalau misalnya disaklekan apa harus bayar lunas kalau enggak motor sita dan lain-lain itu nanti akan Oh, nauzubillah jelek ke ibunya ya. nah, Nah, ya betul Bu. gimana Hmm. caranya gitu ya? Gimana caranya? Berarti ibu fokuskan atau ibu cari ide untuk apa tuh namanya teh? Mungkin di ENC-nya atau di persalinannya ibu bayar tadi kendala bayarannya kurang ya Bu ya. Nah, Ibu berarti punten untuk harga pelayanan lain selain INC Wayana harus dinaikkan. Oh, Seperti itu. Atau naik tuh jangan misalnya KB asalnya 35 jadi 50. Enggak ya Bu. Tetap bertahap. Ya, kayak gitu. Karena masyarakat sudah kenal. Ya, sudah tahu dengan ibu gitu ya dengan TPM ibu. Tapi ibu adakan lagi tadi apa tuh namanya tuh mungkin harga sedikit-sedikit yang lain selain INC dinaikkan atau ibu mungkin ada lagi pelayanan yang lain gitu ya Bu ya. Ibu adakan biar dapat penghasilannya dari situ.
gitu. Kalau kita saklek untuk, "Bu, punten ya lahiran di sini sekarang nggak bisa nyicil, nggak bisa ini," Ya. aduh apa ya, saya rasa gimana ya, terlalu saklek ya gitu Ibu ya. Nah, kecuali Hmm. kalau misalnya boleh di sini dicicil misalnya tapi minimal dulu misalnya pembayaran total, contohlah misalnya 2 juta di Ibu gitu ya. Oh boleh nyicil tapi untuk pertamanya gitu ya misalnya 1 juta dulu yang 1 juta lagi boleh nyicil. Nah gitu, jadi Ibu kasih Hmm. patokan. Ya kayak gitu. Tapi kan nggak akan bisa tahu Bu, lahiran dulu baru brol aja, Ya. ya kan? Nah, itu mungkin kalau Hmm. pasiennya bukan pasien Ibu, bukan asuhan Ibu. Tapi kalau asuhan ibu, gitu ya, ibu dari ANC sudah mengingatkan gitu ya. Gimana Ya, sudah betul. persiapan belum? Persiapan tuh bukan hanya persiapan mental gitu ya. Ada persiapan finansialnya gimana Bu? Aman? Ada kendala nggak di ANC teh? Alhamdulillah Hmm. nggak ada tuh, berarti nggak insya Allah ya gitu. Terus kesiapan mentalnya gimana? Terus kita kaji ya Bu ya. Ya, Kayak betul, gitu. Bu. Ya, terus kasih tahu juga ketika lahiran, contoh mendekati nih 36 minggu. Teteh punten, sudah persiapan semuanya, baju-bajunya, perlengkapan sudah Bu, Alhamdulillah. Kesiapan, mohon maaf untuk apa tuh finansialnya, persalinan, untuk pembayaran persalinan sudah aman Bu. Sudah misalnya. Oh iya, sekarang saya mau informasikan sedikit ya, estimasi persalinan di sini itu dari 1 juta misalnya sampai 2 juta, Bu. Gitu. Setidaknya Ibu pegang 2 juta, insya Allah aman ya, Bu. Gitu, tah. Itu teh harus dari ANC, Bu. Ya, kalau dari ANC Ya. kita nggak bahas itu, blek aja langsung, wah 3 juta kan kaget. Kayak gitu. Ya. Tapi kalau kita Hmm. dari ANC sudah memberi tahu estimasinya, Bu, setidaknya ada gambaran untuk pasien. Pasien pun punya ke-trigger untuk ngumpulin segitu. Atau bahkan ngobrol pada saat ANC. Kira-kira kan saya belum ada tabungan misalnya ya. Kalau Hmm. saya lahir terus dicicil boleh nggak Bu? Di situ itu Ibu kesempatan Ibu. Oh boleh, di sini cicilnya punten 3 kali gitu ya per 2 bulan misalnya. Itu kan itu kita meringankan juga iya, menolong juga iya gitu ya. Tapi apa tuh ikhlas juga Ibu iya, tulus iya. Ya kalau Ibu nggak kasih tahu dari awal, gimana mau prepare pasiennya? Kayak gitu Ya, sih Bu, betul. menurut saya ya, gitu. Jadi jangan gimana tuh saklek aja nggak bisa ngutang nggak bisa Bu, ya kayak gitu. Insya Allah kalau yang Iya. nggak kebayar sama Allah dibayar ya Bu ya. Mungkin Bu, punten Amin. tambahan Ya. mungkin Ah jadi boleh mobil tambahan. zaman dulu lagi jadi tabulin, jadi si Ah, pasiennya itu harus nabung tiap datang ke kita itu Bu. Jadi benar-benar kalau misalkan jadi dia nggak punya uang mungkin udah ada tabungannya, jadi udah balik lagi ke zaman dulu ada tabulinnya ya Bu ya. Itu. iya bisa jadi tuh kayak gitu ya Bu ya. Tabungan bersalin ya gitu. Kalau waktu D3 dulu kan kita ada tuh apa pembahasannya tentang tabulin. Boleh tuh Bu diaplikasikan gitu ya. Sesuaikan aja Bu Triwidiawati ya sesuai dengan apa tuh namanya kondisi di sana. Ya, ibu yang sudah tahu pasar, ibu yang sudah tahu karakter-karakternya. Cari deh ide. Nah, itulah entrepreneur. Ya, kayak gitu. Sip. Ya, makasih Bu. Makasih. Oke, sama-sama. Apalagi Bu, ada waktu 5 menit lagi Bu, nih sebelum ke izin kelas nanya Bu. berikutnya. Boleh, Bu Yanti ya? Ya Bu. Iya. Eh, ini kan entrepreneurship emang sangat menarik ya Bu ya. Kita terutama saya kan masih TPMB murni nih Bu, belum ada yang baby spa apa segala macam karena memang terhalang di modal sama biayanya ya Bu ya. Nah, kalau Ya. misalnya kita mau memulai nih, bagusnya kalau kita mau entrepreneurship itu midwifery ya Bu ya. Ya. Nah, itu teh bagusnya kita ikut terjun juga atau kita kasih ke asisten kita. Soalnya kalau kita udah pelayanan, Bu, kadang-kadang udah capek, kadang udah malas mikirin ide-ide kayak gitu. Tapi Oke. saya lihat-lihat lagi di ini tips-tips membuka usaha biar usahanya bagus. Ada yang mengatakan kita nggak boleh lepas, ada juga yang mengatakan dilepas aja, kita fokus untuk mencari ide. Nah, saya bingung jadinya yang mana yang sebenarnya. Makasih, Bu. Oke, iya, sama-sama. Terima kasih Bu Yanti ya. Nah, pertanyaannya bagus gitu ya. Kalau untuk memulai itu baiknya gimana gitu ya? Contoh, Bu Yanti ada nih TPMB murni. Oh, mau tambah asuhan komplementer.
Ibu Yanti yang melakukan langsung atau rekrut seseorang gitu ya. Nah, kalau di TPMB Ibu Yanti Purba itu sudah ngebrand tempatnya, ya tempatnya sudah dikenal banyak orang, itu orang-orang ke tempat Ibu nggak akan ngeliat itu siapa yang melakukan, mau bidan A, mau bidan B, mau bidan Yantinya, misalnya gitu, itu nggak akan ngeliat. Silakan Ibu lepas. Ibu cari yang apa tuh namanya, Ibu cari yang sudah expert dalam baby spa, silahkan itu Ibu lepas. Kalau sudah nge-brandnya udah nge-up ya Bu ya, udah ke blow up nih TPMB Bidan Yanti Purbanya. Tapi kalau Bidan Yanti Purbanya itu masih di startup, belum belum nge-blow up, belum autopilot gitu ya Bu ya. Itu wayahna harus ibu dulu yang memulai untuk menarik pasien karena pasien percayanya sama sama ibu. Saran saya sih seperti itu, Bu. Jadi ibu dulu nih, ibu dulu yang betul-betul menarik pasien gitu ya, pijatnya sama langsung sama Bu Yanti Purba gitu ya. Nah, udah banyak sambil ibu coach, sambil ibu coaching, sambil ibu latih partner ibu. Ya, kayak gitu. Nah, perlahan perlahan ibu kasih satu kesempatan untuk partner ibu apa tuh baby spa misalnya ya, ibu ngeliatin ya kayak gitu sudah bisa dilepas, ya udah ibu tinggal lepas. Jadi kalau untuk memulai, kalau brand TPMB ibu belum ke atas, ibu dulu sama ibu dulu. Tapi kalau brand ibu sudah eh, apa tempat ibu sudah nge-blow up, ya udah ibu boleh lepas. Sekarang ada di bidan nanti ada baby spa misalnya gitu ya. Udah weh, siapapun itu yang melakukan akan aman seperti itu. Ya Bu ya. Jadi lihat dulu ininya. Apa tuh namanya tuh level bidan TPMB ibunya dulu. Seperti itu Bu saran saya. Ada yang mau nambahin lagi nggak? Gimana Bu Yanti? Udah sih Karena Bu, biasanya kalau misalnya ya kalau di pelayanan murni sih saya udah sering ninggalin dan pasiennya puji Tuhan sih masih tetap Bu ya, nggak berkurang gitu. Berarti mereka udah mulai percaya gitu. betul. Iya, betul. Nah, tinggal Cuman tambahkan. kalau Mm-mm. buat ini kan belum Bu, belum. Iya, belum Oh saya iya, buat itu asuhan rencananya mau komplementer ya. iya Bu, pengen banget malah. Cuman itu Mm-mm. masih belum berani memulainya. Iya, iya. Iya. Ada dua pilihan. Kalau mau apa tuh? Kalau mau ibu yang pelaksananya, berarti ibu yang pelatihan dulu. Ibu ikut pelatihan dulu, Bu. Ya, ibu ikut pelatihan dulu, baru ibu buka. Untuk Aku awal yang tadi, buang atau apa ya, aku salah yang buang. Kasih yang kalau ini kan telepon untungnya teh suami iya, lagi dia. bocor ya Bu ya. Mm-mm. Nah, tadi ada dua pilihan ya. Kalau misalnya mau ibu yang pelaksanaan, ibu pelatihan dulu. Ibu laksanakan, ibu coaching. Tapi kalau misalnya ibu, oh oke saya udah berani ngelepas dah gitu ya. Berarti ibu rekrutnya yang memang betul-betul sudah tersertifikasi Mom and Baby Spa. Karena nggak bisa asal yang ada nih bidan sekarang Baby Spa ya langsung nggak bisa Bu, harus tersertifikasi. Setidaknya ada pengalaman Ya, dan memang betul ya, dulu. tapi langsung langsung lanjut aja. Ya tuh. Gitu Oh mungkin ya. ya Bu ya. Ya, Iya, kalau pelatihannya semangat. masih udah lama, udah 5 tahun Kasih malah, aku ya. tapi nggak pernah diterapin. Ya udah, kalau belum bisa baby spa ya Bu, yang ada baby swim dan lain-lain, Ibu ini dulu Bu, coba dulu aja untuk pijat bayi aja. Nah, lahiran nih, ya lahiran, udah usia 1 bulan, gitu. Mau nggak dedenya dikasih bonus nih karena lahiran di sini gitu ya? 1 bulan pijat bayi gratis di sini. Ibu dulu yang pijat. Nah, ntar makin sini, Bu mau dipijat lagi, Bu mau pijat lagi terus, Ibu baru ada, ya gitu. Jadi eh, banyak sekali peluang Bu untuk Ibu apa tuh merealisasikan adanya baby spa. Apalagi sudah pelatihan mah, ya kayak gitu. Ya, kalau misalnya ternyata ibu nggak bisa, berarti yuk ajak partner ibu, ajak tim ibu yang memang sudah ibu sudah ikut pelatihan, baiknya gitu ya. Gitu. Yuk sekarang kita ngasih bonus nih buat dede ini. Pijat, pijat aja spontan. Lagi senggang nggak waktunya? Lagi senggang, Bu. Mau ya dipijat? Gitu ya, yuk kita pijat dulu. Nah gitu. Ntar kan kalau kita sudah percaya diri, baru bikin flyer. Di TPMB Bidan Yanti Purba ada
baby spa. Nah, itu teh harus ibu ini dulu Bu, harus ibu desain dulu siapa penanggung jawabnya, alat-alatnya apa saja, gitu ya, dan lain-lain ya, seperti itu. Oke, apalagi? Cukup ya Bu? Ya cukup. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Apalagi ada yang ditanyakan lagi Bu atau sharing lagi Bu? Oke, udah saya rasa cukup ya Bu ya.